Dengarkan sekarang dan temukanlah potensi tak terbatas di Ukor Media Podcast. Mari jadikan organisasi olahraga bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan menuju capaian tak terbatas. Halo Kormania yang luar biasa. Jangan lupa support kami dengan cara follow podcast ini, berikan rating 5 dan bantu support mengisi kolom komentar yang ada di bawah. Jika kalian ingin support lebih jauh, kami dari tim Ukor Media Podcast sangat antusias untuk mengundang Anda bergabung dengan kami dalam perjalanan podcast ini. Sebagai mitra, Anda akan mendapatkan akses eksklusif untuk mencapai audiens di ruang lingkup UKM Olahraga UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jangan ragu untuk menghubungi kami di Instagram Ukor Media atau Humas Ukor untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana kita dapat bekerja sama bersama-sama lewat Ukor Media Podcast. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami sangat menantikan kerjasama Anda di Ukor Media Podcast. Problematiki Yo, pembukaan. nah, udah kerekam? Udah mas. Aduh. Oke, semuanya balik lagi di Ukor Media Podcast bersama host kesayangan kalian Faisal Rahman Maulana, dan bintang tamu pada malam hari ini adalah Saya Muhammad Ma'ruf, biasa dipanggil Rupen atau lebih dikenal dengan Sustagen. Sustagen. Ya, Oke. betul. Di Ukor ini terkenal dengan budaya apa namanya? Nama lapangan. Ya, Barusan nama Sustagen lapangan. adalah Nama nama lapangan. lapangan. Coba diulang namanya siapa? Sustagen. Passwordnya. Sustagen itu susu tanding chat. Ya, Apa tuh? Ya itulah. Eh, Itu nama-nama yang dikasih sama senior-senior lah biasa. Kayak gitu. Oke, buat Ukor Mania nih, sekarang aku sama Mas Rupen. Kebetulan aku bridging sedikit, profilnya tuh Mas Rupen adalah Ketua Umum Ukor Media kan sampai grogi gini. Ketua Umum Ukor Uinsa pada tahun 2021. 2022. Oh, 2022. 2001-2022. Nah, itu bisa diceritain nggak sih, Mas? Awal mula ya? Atau kenapa kok bisa tiba-tiba jadi ketua umum? Sebenarnya ketua umum tuh nggak tiba-tiba, tapi ceritain dong awal mula sejarah sedikit gitu, Mas Rupen dan Ukor Uinsa ini. Oh, tadi before jadi ketua umum kan ya? Iya, sebelum jadi ketua umum. Oke. Jadi pertama kali itu ya lintas sedikit sih, ditarik ke belakang itu pertama kali kenapa sih kok milih Ukor? Iya. Gitu kan? Kenapa milih Ukor? Karena emang dulu dari SMP sampai SMA itu suka banget sama olahraga. Justru dibiayain atau difasilitasin sama ayah segala apapun olahraga, kayak dari olahraga apapun lah, voli, raket, bola basket. Apa tuh olahraga raket? Ya maksudnya bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Ada dibeliin raket gitu. Oh iya. Ya gitu-gitulah fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang lah ya. Nah dari situ akhirnya kebawa lah sampai kuliah ya kan. Di kuliah ini alhamdulillahnya tempat yang bisa dibuat dedikasi dari ilmu atau kemampuan dari SMP SMA nih apa sih yang cocok kayak gitu kan. Iya. Jadi langsung deh ke Ukor kayak gitu. Tapi sebelumnya emang suka kegiatan outdoor sih memang. Sempat ngelirik ini pecinta alam di kampus. Itu juga pernah. Cuman prefernya kemana ya enaknya yang bisa dibuat olahraga terus apa ya? Maksudnya yang berbau fisik lah. Akhirnya into ke Ukor itu memang dari maba. Oh, maba. Serius. Ini kayak dari awal tuh ngeliat Ukor mikirnya asik nih dibuat apa ya, kayak mengisi waktu luang kan. Mikir awal kan dibuat isi waktu luang. Terus kok ada kegiatan-kegiatan selain olahraga, akhirnya tertarik, akhirnya ada deh yang ngajak ngomong tentang ini kegiatannya UKM itu ini aja, ini ada kegiatan lah ya, kayak Ukor anniversary, ulang tahunnya Ukor kayak gitu-gitu dikenalin, terus ada musyawarah tahunan anggota kayak gitu-gitulah. Itu
itu awal mula kenapa saya milih ukor gitu sih. Kenapa milih ukor? Gini deh, aku selalu nge-bridging ini. Siapa sih mas yang bawa sampean ke ukor? Yang bawa kan pasti di ukor tuh nggak tiba-tiba sih mas. Kayak misalnya dulu aku dulu dibawa sama, aku ulang lagi ya di beberapa episode yang lalu kayaknya udah diituin. Aku tuh kalau di ukor dibawa sama Mas Agus Kota. Nah kalau sampean tuh siapa? Siapa nih mas-mas yang bawa sampean ke ukor, yang ngerangkul, yang itu banget ke ukor siapa mas? Awal mula untuk saya tertarik itu sebenarnya nggak dibawa sama mas-mas atau mbak-mbak ya, lebih ke yang saya tertarik karena ada satu omongan ketika saya setelah selesai diklat lapangan pada waktu mengikuti proses diklat lapangan. Diklat lapangan apa tuh mas? Diklat lapangan tuh PAB penerimaan anggota baru diklat 2, diklat lapangan. Oh diklat lapangan tuh kan 2. Waktu itu adalah di daerah Mojokerto agak selatan dikit ya, di daerah situ. Terus pernah tuh terakhir acara, waktu di akhir acara tuh ada kakak tingkat dari cabur basket seingat saya. Boleh sebut nama nggak kira-kira? Boleh ya. Saya tuh terinspirasi dengan celetukan sepatah kata dia bilang tuh. Mbak namanya Mbak Bunga Syahnas insya Allah. Oh Mbak Bunga. Seingat saya namanya Bunga Syahnas. Itu mbak cutting saya di basket. Bilang beliau, udah kan kelar acara diklat, terus ada ini kan sesi salam-salaman gitulah. Iya. Nah itu dia bilang, tak tunggu ya prosesmu di ukor kayak gitu. Wah itu template banget ya. Iya template. Beneran template, cuman kayak kan di bener-bener ngena gitu lah. Iya. Kalau di aku sendiri tuh ngena banget sih. Enak banget, terus dengan ditambahin kata-kata itu akhirnya wah boleh nih gitu sih, awal-awalnya kayak gitu. Akhirnya tapi aku sendiri tuh ngerasanya nggak kayak dibawa sih, akhirnya aku terpacu sendiri dari diriku sendiri, kemauanku sendiri join. Akhirnya untuk mengetahui apa itu ukor, mas-mas yang bawa itu nggak ada sih, lebih ke yang aku ngeberanin diri buat SKSD kayak gitu, ngeberaniin buat SKSD itu kayak ya sok kenal sok deket, sok kenal sok duo ket berani ngejokes kecil padahal nggak terlalu kenal ya. Kayak contohnya apa ya, bisa dicontohin sih jokes orang lama ini kayak gimana ya? Gimana sih mas? Kayaknya para ukormania pengen tahu nih gimana sih jokes dari Ketua Umum 2021-2022 nih? Mungkin para ukormania nggak terlalu sering denger ini sih, kayak sering kayak gini. Ketika ini posisi di ini ya di sport center lah, terus ada latihan. Kan tuh latihan kan butuh air putih tuh. Iya. Nah, butuh air putih, terus ada anak keluar tuh mau beli air galonnya. Terus dalam kalau bahasa Jawanya tuh aku tanyain kan, dalam bahasa Jawa tuh nang di gitu. Aku tak tanyain gitu. Terus padahal aku belum seberapa deket tuh sama ketua cabornya. Aku lupa siapa namanya. Pokoknya ada lah ya, angkatan 17. Itu pertama tak kasih jokes kayak gitu, nang Dimas kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ya dia nyaut biasa lah kayak iki mau beli galon buat anak-anak latihan. Belum sempat selesai dia bilang sampai latihan, terus tak sautin, nang Dimas, nang di utekmu. Itu jokes yang aduh kurang sih. Gak apa-apa. Kataku kurang banget, cuman kayak seketika teman-teman yang di sekitar tuh kayak ngetawain jokes itu tadi, kayak akhirnya oh bisa ini dibawa ke orang-orang lain, mungkin bisa nerima lah orang-orang sini kayak gitu. Soalnya kan masih jokes-jokes rendah, jokes-jokes biasa, nggak yang terlalu sarkas, nggak yang terlalu gitu sih. Terus akhirnya dari cara kayak gitu bisa deket, dari cara gitu tadi bisa deket. Pertama tuh bukan gimana kita nyari biar kita tuh bisa deket sama orang, Tapi caranya biar kita tuh dianggap deket dulu, bukan kayak kita harus deket sama siapa ya, kita
gimana ya cara ngedeketinnya. Yang penting tuh kayak kita tuh berani aja dulu lah. Urusan dibilang sok kenal sok dekat itu kan perspektif orang ya. Iya. Jadi kayak pemikiran orang ya, kayak kita ya pikir belakangan aja kayak gitu. Berani dulu sih kalau mau into ke ukor. Nah ini tuh menarik nih, dari banyak orang yang aku temuin di lingkaran ukor Uinsa ini, rata-rata dari mereka tuh selalu cerita bahwasanya aku loh dirangkul sama mas ini, aku dirangkul sama mas ini. Yeah. Nah tapi Mas Rupen ini punya cara yang unik. Mungkin ini juga bisa jadi tips ke anggota-anggota selanjutnya. Jadi kalian tuh nggak perlu loh nunggu kakak tingkat jemput kalian buat kalian itu di ukor. Benar. Kalian juga bisa kayak Mas Rupen tadi. Ada nggak sih Mas tips-tipsnya nih? Biar adik tingkat yang ngerasa, kok aku nggak kenal siapa-siapa di ukor, kayak dari nol banget di ukor, bener-bener nggak kenal siapa-siapa, bisa jadi kayak Mas Rupen gini. Tips-tipsnya apa aja sih Mas? Untuk sampai saat ini ya, sampai detik ini ya, bisa ngelewatin tahap-tahap itu. Awal-awal dulu sih, pertama mikir ya, kan kita dari aku sendiri nih, punya lingkup temen di cabor. Iya. Dan yang istilahnya yang aku inget-inget tuh, oh ini teman-teman caborku, oh ini teman-teman yang istilahnya seperjuanganku. Jadi gimana caranya aku sendiri tuh bisa pertama baur dulu emang ke cabor, ngepiur. Nah, caranya untuk ngepiur atau itu ya nyaman lah di cabor, ya kita nggak perlu mikirin hal-hal lain selain tujuan kita buat nyaman. Karena kadang nyaman kan kita mikir dulu tuh kenalannya gimana, salah nggak ya ngomong gini, salah nggak ya ketika ngomong gitu. Nah, pertama tuh yang kita standartin buat kita bisa nyaman tuh kayak hal-hal kecil lah, kayak kamu tadi semisal buat latihan lah ya, kayak ini kan tujuannya buat nyaman di cabur. Jadi kayak ketika dia berangkat latihan atau pulang latihan, hal kecil tuh kayak udah makan ayo makan yuk abis latihan gitu, gabut-gabut gitu ditanyain lah teman-teman sekitar wis, kayak bener-bener bangun dulu lah kenyamanan dari diri kita sendiri. Kalau nggak dimulai dari kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri kan kayak gimana gitu kan, ya kan? Iya. Jadi dari sini. Sorry ya belebet ini, agak grogi juga ketemu Mas Faisal. Bisa aja. Ini aku sebuah honorable moment gitu ya, bisa ketemu sama sampean loh. Berarti tips pertamanya adalah kenyamanan. Aku tuh inget satu kata dari. Boleh sambil minum ya ini ya? Oh boleh. Aku ingat satu kata dari Raden Mas Rahmatullah, a.k.a. Mas Gomblo. Terima kasih kepada kereta yang sudah lewat. Oke, iya. Terima kasih kepada kereta yang sudah lewat. Oke, gini. Aku ingat satu kata dari Raden Mas Rahmatullah, a.k.a. Mas Gomblo pernah bilang. Dia tuh bilang, kamu tuh yang harus pertama cari di ukor adalah kenyamanannya. Cari kenyamananmu di mana, buat kenyamananmu di mana. Pokoknya cari zona nyaman dulu di dalam organisasi ini. Soalnya Mas Blo pernah bilang, ketika kamu nyaman di ukor, walaupun kamu capek, kamu tetap di sini. Walaupun kamu capek ngerjain proker, kamu tetap di sini. Walaupun kamu jenuh nih misal sama dunia kampusmu, kamu punya rumah nih tempat buat pulang, buat ukor. Dan mungkin ini yang yang selalu aku ingat pas sampean ngomong tentang kenyamanan tuh, aku langsung ingat kata-kata Mas Blo tadi. Menurut sampean itu bener terjadi nggak sih? Kan sampean ketua umum ya? Iya. Kita tahu ketua umum itu sangat amat entah ya, complicated. Malah menurut lu kemarin di ADART, kebetulan ini rekaman setelah Mustang 2023. Aku lihat ketentuan umum sebagai calon ketua umum adalah salah satunya siap berdomisili di kesekretariatan ukor. Iya. Belum, kalau buat yang nggak tahu, bahasa kesekretariatan adalah base camp atau BC-nya ukor. Iya. Nah, berarti kan itu selama 1 tahun seorang ketua umum harus setengah hidupnya mungkin buat ukor tuh Mas, selama 1 tahun. Nah, sampean tuh kayak gimana tuh pas jadi ketua umum dan mencari kenyamanan itu? Ini langsung ke ketua umum ya berarti ya? Aduh, begini ya. Bridge-nya langsung ke arah ke sana. Oke, menarik. Jadi kenapa dulu awal menjadi ketua umum? Sebelum jadi ketua umum sih, sedikit cerita aja. Sebelum jadi ketua umum tuh sempet saya sendiri tuh ngerasa kayak ada titik jenuh pertama. Karena memang
semua orang sih pasti mengikuti apapun itu kegiatan yang bahkan dia tuh sehari-hari atau setiap bulan itu nggak berhenti dari kegiatan, apalagi ini ya kan saya sendiri ikut kegiatan ukor. Jadi itu ada nemuin titik jenuh, terus akhirnya tuh kayak ngerasa wah udah sih, udah kelar nih titik jenuhnya, terus beraniin kembali lagi. Waktu itu sempat jadi pengurus, bukan sempat sih ya, setahun jadi pengurus penelitian dan pengembangan. Jadi sebelum ketua umum tuh ke divisi litbang, yang dimana divisi itu sendiri kan terhitung berat ya kalau dilihat-lihat, karena bahasanya Mas, bahasanya sendiri. Tahun berapa Mas? Kalau boleh tahu iya, litbang iya. tahun berapa sama itu? Litbangnya tuh tahun 2020 2021. Ini Jadi sampean semester semester 3, 4 dan 5 itu. Oh, 4 ke 5. Ya, Jadi 4 ke litbang. 5. Ketua Iya, litbang, betul. koor litbang. Ketua litbangnya, ketua Oh, divisi litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi di situ tuh sempat ngerasa ada titik jenuh, dan akhirnya kayak ngerasa kalau kata orang Jawa nih kayak iki wayahe balik iki, wayahe tampil iki. Ngono. Wah, tarupen tampil. Wayahe tampil lagi nih, wayahe mengumpulkan semangat, waktunya menghilangkan perasaan-perasaan yang bikin otakku sendiri nih males nih, capek nih, gini terus gitu. Rasanya mikirnya kenapa kayak di situ kan, balik lagi ke yang pernah yang tadi awal aku bilang bahwasanya emang dari SMP SMA aku udah ngerasa kayak olahraga tuh nggak bisa jauh dari kehidupan kita kayak gitu sih. Serius. Lu berarti si paling olahraga nih. Si paling wayahe tampil. Ya dari situ akhirnya terpacu kan mengikuti kegiatan. Setelah itu ada jadi di pemilihan ketua umum di kegiatan itu berarti ya, musyawarah tahunan anggota. Itu akhirnya ngelihat lah apa sih keluh kesah temen-temen di UKM gitu kan. Kebanyakan kan sebelum jadi calon ketua umum kan harus tahu nih medannya kayak gimana, baru ngeyakinin lagi, memantapkan hati buat siap lagi untuk terjun ke dunia yang sebenarnya kita nggak tahu arahnya kemana, cuman kayak di hati tuh kayak balik aja lah kayak gitu. Oh, berarti ini panggilan ya? Panggilan, lagi-lagi kayak bukan dihasut siapa atau apa, Nggak tapi ada. bener-bener kayaknya Nggak ada. Ini akulah orangnya. ketukan. Anjay. Akulah sang Ketukan pemimpin hati. itu. Akulah yang layak menahkodai. Akulah Arjuna. Ah. Enggak sih, enggak mau mikir ke situ. Sebenarnya kayak sebatas panggilan aja, terus kayak ketukan hati. Akhirnya ya dari situ terus ada kan ketika jadi ketua umum muncullah pertanyaan-pertanyaan ketika siap nggak, bisa nggak bertahan selama 1 tahun di kepengurusan gini. Bahkan sebelumnya kamu sempat jenuh, sempat hilang beberapa minggu, beberapa bulan kayak gitu kan. Minggu apa bulan? Ya 4 minggu kan jadi 1 bulan. Oh, Kalau enggak. Sempat sampai seorang Rubie atau Mas Rupen ini pernah hilang. Hilangnya itu ya tadi sempat menemukan titik jenuh, karena memang bayangin aja ya dari maba lebih ke yang karena nggak ada kegiatan di UKM lain, karena emang nggak ikut apa-apa, ikutnya di UKOR. Jadi selain pulang di rumah, di kuliah, jadi kayak sering banget nih ketemu sama kegiatan-kegiatan UKOR. Cuman itu yang dirasa apa ya, kayak kalau terlalu into juga nggak baik. Cuman kalau memang dirasa nyaman ya apa boleh buat, kita harus terjun lagi kayak gitu sih. Dari situ akhirnya alhamdulillahnya dari balik lagi ya ke musyawarah tahunan anggota, terpilihlah, akhirnya menetapkan lagi kayak gitu sih. Makin mantap lagi tuh. Makin mantap lagi, udah nggak mikir yang kesana kemari mencari alamat gitu, nggak sampai akhirnya kan. Loh. Akhirnya netep lah di UKOR. Udah netep. Cuman itu zaman COVID ya, jadi kayak bilang tadi poin yang kesiapan untuk berdomisili di kesekretariatan UKOR sendiri tuh nggak ada soalnya. Oh, nggak ada. Jadi kayak hidup nomaden sih. Ada temen free tempat sini, nginep lah di situ. Terus ada tempat free di lain teman gini. Oh yaudah nginep sini gitu. Enggak, Gitu soalnya sih. kan kalau masalah by the way buat UKOR Mania nih aku mau ngasih info juga bahwasannya
Mas Rupen adalah ketua umum pas zamannya Mas Atta juga jadi pengurus, dan kebetulan mereka berdua tuh seangkatan gitu loh. Jadi mereka tuh bener-bener lumayan itulah. Ini kan aku sempat bilang sama Mas Atta, zamannya Mas Rupen ini cukup lumayan generasi emas gitu lah di UKOR. Enggak, ini aku terserah ya sampean mengafirmasi atau ngasih validasi tentang ini. Iya. Tapi siapa yang pernah bilang? Pokoknya senior juga Mas pernah bilang ke aku, itu yang angkatannya Mas Rupen, Mas Atta, terus Mas Tito, Mas Galih, itu tuh bener-bener generasi yang cukup emas. Soalnya di zaman itu tuh di segala lini mungkin udah oke ya Mas ya, orang-orangnya yang mau berdedikasi ke UKOR. Bisa dibilang kayak gitu sih. Nangkepnya di sisi gini sih, kayak bukan lebih ke generasi emas ya. Ini merendah juga nih kayak Mas Atta nih. So-soan aku Enggak, bukan generasi enggak. emas, padahal pengen dibilang. Bukan ke generasi emas, karena kalau generasi emas itu lebih ke yang di lingkup, saya rasa ya, julukan itu tuh jatuh kepada angkatan yang memang kebanyakan dia berdedikasi. Bukan berarti di angkatanku sendiri nggak banyak ya. Alhamdulillahnya sih di setiap kegiatan itu kan, setiap acara ya, balik lagi ke acara-acara UKM lah, acara-acara UKOR sendiri ini hampir di seluruh divisi itu selalu ada angkatan 18, dan mereka mendominasi terkait entah itu dari perencanaan ataupun pelaksanaan. Itu selalu, oh ada nih ini dari cabur ini join kepanitiaan ini, dari cabur, misal dari cabur bulu tangkis, dari cabur voli, dari cabur sepak bola. Pada angkatanku tuh bener-bener kayak euforianya kental banget sih di situ, karena memang bahwasannya mungkin julukan itu terbuat karena memang dari atasan itu belum, yang di masanya itu belum ada anak-anak yang memang mungkin sumber dayanya untuk kelengkapan kepanitiaan itu kurang, kayak gitu-gitu. Makanya ketemu di angkatan 18 di angkatanku sendiri ini, akhirnya kayak wah, syukur banget sih, bersyukur banget kayak gitu. Makanya keluarlah julukan generasi emas. Cuman kayak itu sih, julukan generasi emas tuh kayak mungkin emas jaya pada masanya paling ya. Iya, gini loh maksudnya tuh, Atau kayak gimana? dibilang generasi emas yang disayangkan adalah ketika generasi ini bener-bener siap buat menunjukkan performanya. Yang kalian lawan tuh pandemi dunia Mas. Jadi ya jangankan sampean instansi aja semua mati, kampus aja mati, apalagi ya cuman generasi yang dibentuk untuk membangun UKOR gitu. Jadi kayak sangat disayangkan. UKM ya, setingkat itu naungannya kampus, naungannya bahkan. kampus Iya, bahkan. iya. Itu tuh kayak aduh sayang banget ya generasi ini. Aku nyampe penasaran nih, soalnya kan kita percaya ya, dari setiap generasi itu bakal, misal sekarang generasi emas, tahun selanjutnya pasti bakal membuat standar yang lebih tinggi, yang membuat kualitas organisasi kita ini jauh lebih baik. Betul. Itu setuju sih ya. Sampai misal masuk tahun berapa? 2018 berarti pengurus 2021 kan 3 tahun setelah masuk jadi pengurus. Ya. Misalnya itu nggak ada pandemi dan lain-lain, mungkin di kepengurusan tahun 2022-nya atau kepengurusan anak 19 Setelahnya. yang ngurus, mungkin itu bisa jadi naik lagi. Lonjatan lagi, pasti. Dan mungkin di kepengurusan tahunku 2020 mungkin apa ya, lebih baik lagi. Soalnya aku ngerasa nih, kalau di kepengurusan tahunku 2023 yang ngurus anak 20 itu tuh agak flop dan lain-lain, agak kurang. Dan aku juga ngerasain ya, kayaknya ini gara-gara aku tuh lahir di eranya pandemi. Aku nggak menyalahkan keadaan, tapi aku ngerasa seperti itu, kayak pas diklat seadanya yang bisa datang. Iya, betul. Dan itu diklat yang benar-benar cukup maksa. Emang nggak terlihat baik, tapi ukuran sebuah UKM olahraga di UKM persaudaraan, kita ngadain diklat di tengah pandemi aja udah kayak keren sih, udah harus bisa ditepuk tanganin. Iya. Dan itu kan jadinya mulai dari nol lagi sih Mas. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari poin apa ya, kayak setiap generasi tadi, yang bisa saya dapat sih dari mulai dari jadi anggota, jadi pengurus, terus jadi ketuanya para pengurus, ketua UKM lah ya, pengurus juga, olahragawannya, terus organisatorisnya. Kayak dari sisi itu tuh pasti di setiap kepengurusan itu kayak ada yang berbeda dan ada yang lebih diunggulkan. Itu pasti, karena memang di setiap zamannya itu pasti
punya tujuan dan output sendiri-sendiri sih. Jadi kalau dibilang tahun ke tahun pasti akan ada peningkatan atau grade-nya itu lebih ke yang pengurus ini lebih sip nih, lebih ada action di kegiatan ini, lebih ada action tambahan di acara ini. Nah, kayak gitu pasti ada itu. Jadi yang dari beberapa tahun yang bisa dilihat tuh ya kayak gitu sih, kayak alurnya, flow-nya itu emang kayak gitu. Output dan itu kegiatan, coba deh aku ceritain dong Mas. Walaupun sampean ngurus di zamannya Covid, apa sih yang sampean kasih ke UKOR? Yang udah kepengurusan Rupen kasih ini ke UKOR itu apa sih? Misal nih, kan kalau kepengurusannya Mas Alif ya, 2019 tuh 2022 tuh output yang dia kasih tuh kayak bukan dari segi event deh, kayak misal lead bank yang mereka ngasilin kayak UKOR Media lahir di zaman itu. Terus ada website UKOR yang bisa berguna untuk surat menyurat. Terus USC di zaman itu adalah salah satu USC dengan pendapatan terbanyak. Itu kan output-output yang kepengurusan pada saat itu keluarkan ya. Nah, gimana sih kepengurusan di zaman Mas Rupen itu tuh? Gini sih. Kalau kilas balik ya. Kalau kilas balik dari kepengurusan pada zaman saya sendiri, kalau dilihat-lihat tuh lebih ke ini. Ada satu waktu atau satu poin kan kita juga mengurus beberapa ini ya, kayak ada atlet atau non atlet, cuman kita tuh lebih fokus untuk merawat teman-teman yang bisa mengangkat prestasi kayak gitu. Soalnya dari segi latihan rutin, dari segi latihan ataupun kegiatan offline itu benar-benar bukan dari UKM aja, benar kata dari Mas Faisal tadi, seluruh instansi dari kampus ataupun ya yang kebanyakan instansi itu tidak bergerak dalam kegiatan offline. Jadi yang bisa kita torehkan itu, yang kita bisa maksimalkan gimana caranya kita itu sih mempersiapkan buat teman-teman yang memang direkomendasikan untuk memberi atau menyumbang prestasi itu, biar mereka nggak istilahnya skill ataupun fisiknya itu nggak kendor. Kita kan menujunya ke prestasi ya, soalnya kita tiap tahun itu nggak pernah loh nggak memberikan prestasi di kampus. Iya, itu nggak gitu, usah pasti tuh. Jadi apa nih yang bisa dipertahanin ataupun apa yang bisa keluaran. Nah, dari anak-anak rekomendasi untuk tujuan prestasi tadi, di tahun saya sendiri tuh ada keluar namanya Fakta Integritas. Nah, Fakta Integritas atau MOU, yang dimana itu ada hal tersebut itu bisa mengikat ataupun ada perjanjian antara teman-teman rekomendasi sama teman birokrasi, kayak pihak birokrasi atau kemahasiswaan. Nah, kita tuh kayak penjembatani sih kayak gitu. Mas, kayaknya sebelum lebih jauh kasih tahu dong para pendengar UKOR Mania yang awam dengan anak-anak, apa sih yang dimaksud anak rekomendasi tadi? Kayak gitu ya. Ya, sebelum jauh ke sana, terkait anak rekomendasi sendiri tuh kayak mereka yang memang bahwasannya dapat kayak dia dapat ini ya, tempat kosong lah, kayak tempat free buat ngisi nih cabur mana yang memang bahwasannya punya tujuan untuk mengikuti event dan menjuarainya kayak gitu. Anak rekomendasi sendiri tuh memang anak-anak yang mempunyai kelebihan unggul di cabur tersebut. Mungkin ngelihatnya tuh dari alumni sih. Sejauh ini yang saya tahu terkait siapa sih anak rekomendasi ini siapa aja sih, tujuannya apa sih, kenapa dipilih mereka kayak gitu kan. Itu dari teman-teman alumni, dari teman-teman yang memang bahwasanya ini ada anak futsal, ada anak voli di sini, ada anak basket dari SMA ini yang mungkin bisa mengangkat prestasinya UKOR kayak gitu sih. Mungkin kalau bisa aku ambil kesimpulannya intinya gini, UKOR Mania nih, anak rekomendasi adalah di UKOR kan
nggak cuman sekedar kegiatan fisik seperti itu kita. Anak rekomendasi adalah anak-anak yang atlet, pokoknya yang punya prestasi di bidang Masing-masing, olahraga. di bidang masing-masing kayak gitu. Yang intinya tuh ke olahraga. Oke, balik lagi tuh Mas ke fakta integritas. Tadi itu apa sih? Yang udah itu. Jadi anak-anak rekomendasi harus menandatangani MOU atau apa? Oh iya, mungkin dari sebagian teman-teman udah tahu dan juga teman-teman Ukormania ya yang pada belum tahu, fakta integritas sendiri tuh seperti halnya MOU atau ketentuan-ketentuan yang menjadi standar bahwasanya mereka tuh kalau mau menjadi teman-teman rekomendasi atau anak-anak rekomendasi itu harus menyetujui hal-hal yang sudah disebutkan atau yang ditandatangani oleh pihak birokrasi maupun dari pihak UKM sendiri kayak Iya. gitu untuk diberikan kepada teman-teman atlet tadi, teman-teman rekomendasi tadi kayak gitu sih. Fakta integritas tuh kurang lebih tujuannya seperti itu. Jadi persyaratan-persyaratan kurang lebih kayak gini deh contohnya, kayak minimal IPK harus bertahan di atas 3 karena memang bahwasanya kalau semisal di bawah 3 berturut-turut itu selama 2 kali atau 3 kali itu bisa secara sengaja atau tidak sengaja pasti dipantau dong sama kemahasiswaan. Jadi dari kita sendiri tuh memberikan seperti itu agar mereka tahu standar mereka setelah dikasih kayak tempat atau dikasih fasilitas seperti itu untuk bisa memberikan prestasi dan memberikan dari sisi akademik juga bisa gitu sih. Mungkin Gitu. Fakta integritas tujuannya kayak gitu. lebih singkatnya fakta integritas tuh buat menjaga para atlet ini agar nggak lupa nih bahwasanya kamu nih mahasiswa yang harus menyelesaikan Betul. kegiatan akademik. Nah, juga memberikan atau mentorehkan prestasi. Oh, itu salah satu outputnya dari generasi teman. Ada lagi nggak sih Mas kayak dari segi apa ya, organisasinya atau dari segi apa kepanitiaannya? Kan kalau di zaman sampean kan kayak untuk pertama kalinya mungkin Ukor Sport Cup diadakan secara online. Oh, tentu tidak. Oh, tentu tidak. Iya. Di tahun sebelumnya di ketua umum satu tahun di atasku, di sebelumku itu ada Mas siapa? Mas Ahmad Antariksa. Salah, Asegaf Antariksa nggak sih? Asegaf Antariksa. Ahmad tuh insya Allah nama bapaknya gitu. Lu. Pak Ahmad. Oh, Bukan, kan? pas Mas zaman Mas Aan juga Covid-nya malah itu ya? Iya betul sekali. Kayak itu kan bener-bener awal dong. Heeh. Dari negara Cina menyebar ke Indonesia, Ke Depok. ke Depok terlebih dahulu. Lalu ya seperti itulah. Depok deket rumah saya. Iya. Tiba-tiba nyerang gitu aja kan apalagi setelah dilantik kan pengurus itu. Langsung. Terus tiba-tiba Covid, terus tiba-tiba ya gimana ini ya, terus kayak gitu. Tetap harus dilaksanakan, cuman kayak gimana ya ini ya solusinya. Akhirnya di tahun itu di tahun kedua sih untuk Tahun USC USC online. online. Oh, berarti bukan output dari Iya, generasinya ada sih ini, apa-apa? bukan output lebihnya. Apa sih? Kalau Yang pembeda lah atau apa gitu. Pembeda ya di angkatanku. Ini ngerasain hebatnya nyiapin penerimaan anggota baru PAB di Ukor. dekat lapangan itu sampai 2 kali. Oh iya iya. I see. Gila banget itu, kayak ini dari awal pelantikan udah mikir perencanaan dari tahun sebelumnya. Jadi itu bener-bener istirahat berapa bulan itu ya? Dari November sampai ketemu bulan April. April. Aku mau ada cerita nih. Jadi Itu teman-teman, bener-bener ini ya, aku ulangi lagi kayak diklat itu apalagi diklat lapangan itu bener-bener kayak kegiatan yang bener-bener hektik, menguras tenaga, persiapannya itu lama untuk 3 hari yang bener-bener, dan itu juga nggak bisa berhenti, dan itu 2 kali Pak. Iya. Itu insane banget sih. Nah, Aduh. itu ya salin Sen. Aku ada cerita di sini soalnya aku terlibat di keduanya. Pertama teman-teman, kenapa tadi November terus di apa? Ini di November tahun 2020 ya. Enggak, November 2021 dipospon sampai April 2022. Bukan. November 2020 sampai April 2021. 2021. Nah, kenapa diposponnya? Gara-gara Covid, dan Covid-nya itu bener-bener yang dikunci gitu loh. Belum boleh ada larangan, ada apa ya, perintah-perintah gitu. Itu sih. Oh, keren banget. Yang April ini Ya.
aku ini datang ke Ukor sebagai mahasiswa baru aku gitu. Betul. Itu tuh diklat output yang sekarang. Nah, terus aku baru di diklat selesai diklat 4 bulanan lah. Tiba-tiba aku udah jadi panitia. Jadi panitianya anak-anak 2021 yang masuk. Betul. Yeah. Iya, itu menurutku pembeda di pengurusannya Mas Rupen tuh kayak bener-bener anjir lah. Aku di Ukor baru 4 bulan nih, tiba-tiba aku udah punya adik-adik lagi. Iya, itu kayak gimana ya? Itu lebih ke ekstra ya, apa ekstra tenaga buat gimana caranya mempersatukan mereka sih, kayak mempersatukan atau memperkenalkan mereka ke kebudayaan Ukor ini gimana sih? Nah, itu ekstra Padahal banget waktu mereka tuh kayak bener-bener singkat. Aku singkat, aku nggak. Apalagi setelah bulan April 2021, libur makin panjang, pertemuan kuliah online, terus tiba-tiba kita dipertemukan dengan, udah ketemu sama mahasiswa baru lagi nih, kayak gitu kan, kayak bener-bener, aduh singkat banget di perjalanan teman-teman angkatan 2020 berarti ya? 2000 sangat singkat, di Ya, Ukor tuh sangat singkat. 20 ke 21 kayak bener-bener, cepet banget ini kayak gitu sih. Itu soalnya tahun-tahun sebelumnya, 4-5 tahun sebelum itu belum pernah, dan pernah dulu terjadi tuh pada zamannya lama banget sih ini di kepengurusannya John Hammam. Itu lama banget. Itu pernah. John Hammam tuh angkatan 2011 ya? Apa mengurus Iya, 2011? Angkatan 2011, mengurusnya itu di 2012-nya itu setahu saya ingat saya itu juga sama melakukan diklat 2 kali, satu kepengurusan itu, dan memulai lagi apalagi di waktu COVID yang benar-benar kayak semua tuh bahasa anunya dikunci, di kerangkeng di rumah, nggak boleh ada kegiatan. Itu benar-benar kayak hebat sih itu teman-teman. Itu iya sih, aku ngerasa itu hebat banget. Iya, untuk kalau dari Mas Faisal sendiri nih tanya terkait output organisasi, mungkin itu sih yang lebih diinget ya, kayak yang lebih berkesan, kayak ini kita Iya, bayang. totalitas banget di situ, semua kayak keren di tahun itu. Menurutku apalagi sekelas PAB ya Mas ya. Iya. PAB ini ada yang bilang PAB adalah acara besarnya Ukor, acara sakralnya Ukor dan lain-lain. Semua alumni datang, semua pengurus terlibat. Gini deh, PAB 2022 saat aku jadi ketua pelaksana, dedikasi yang dibutuhkan buat membuat acara itu berjalan, aku jujur sendiri 6 bulan Mas. Dari nol ya. Iya. Apalagi ini dalam setahun tuh ada 2 PAB tuh. Waduh, mana pas itu ada yang hybrid, ada yang ini harus Iya, gini, betul, konsep betul. baru, Nah. terus proses penyeleksiannya, adaptasinya dan macam-macam. Mikirnya gimana? Aku sempet tahu deh PAB 2021 yang April itu, yang Bukan, itu 2020. 2000, iya PAB Iya. 2020. Cuman di tahun 2021. Iya, PAB 2020 yang dilaksanakan 2021 tuh aku kan tahu ya sama core acaranya. Itu loh ya cukup terkenal lah Mbak Rani tuh. Di kalangan pengurus yang sekarang atau periode sebelumnya. Mbak Rani tuh cerita, aku loh Sal, sampai aku mau keluar dari kepanitiaan, soalnya Mbak Rani pusing nggak dibantuin ketupelnya, terus acaranya banyak cobaannya pada saat itu. Aku ingat soalnya pas itu tuh yang marah nggak cuman eksekutor ke peserta, tapi eksekutor ini ya disikat sama fokus yang lama tuh. Yeah. Dimarahin. Aku aja baru kayak, wih ternyata panitia aku juga di ospek ya. Aku pikir itu konsep loh Mas. Oh ternyata marah beneran. Emang kayak gimana ya dulu tuh, itu bisa dibilang berkesan, iya, agak menyiksa dalam tanda kutip di tenaganya ya, itu juga iya, kayak campur aduk sih itu, kayak perasaan pusing ngurusnya, pegel waktunya, itu bener-bener ekstra banget sih itu, kayak nguras banget lah. Oh, iya sih Mas, emang kayak itu di generasi COVID tuh emang nggak itu lagi. Apalagi nih. Oke, ini kayak kan Oke, barusan nih. kita diakhiri dengan PAB ya sih. Iya, betul. Ada cerita gak sih seorang John Rupen ini terkait
penerimaan anggota baru. Sampean berarti diklat langsung 2018 ya? Iya, 2018. Soalnya aku